Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Kali Ramadan, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, dengan nomor induk mahasiswa 23051204269. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah Sains Komputasi dengan bab Multiple Linear Regression. Latar belakang pemilihan dataset. Di era digital saat ini, industri ponsel pintar berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat di pasar global. Pertumbuhan yang pesat ini ditandai dengan beragam inovasi teknologi, variasi harga, serta preferensi konsumen yang dinamis. Oleh karena itu, analisis prediksi harga ponsel menjadi sangat relevan bagi berbagai pihak, termasuk produsen, distributor, dan konsumen akhir. Di sini saya memilih dataset Mobile Price Prediction yang tersedia pada Kaggle. Berikut ini merupakan link dari dataset yang saya gunakan. Dipilih sebagai sumber data utama dalam penelitian ini karena dataset ini menyediakan berbagai fitur yang relevan untuk prediksi harga ponsel, seperti spesifikasi teknis, memori internal, ukuran layar, dan kamera. Informasi tentang perangkat lunak, versi Android, dan atribut lainnya. Struktur data yang baik memudahkan dalam proses pembersihan dan analisis data. Selain itu, dataset ini mencakup data historis yang memungkinkan analisis tren harga dari waktu ke waktu. Informasi ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga dan untuk mengembangkan model prediksi yang akurat. Data prediksi harga penjualan handphone. Dataset Mobile Price Prediction berisi tentang informasi berbagai model ponsel dengan atribut yang berkaitan dengan spesifikasi teknis dan harga seperti merek, rating penggunaan, RAM, ROM internal, ukuran layar, resolusi kamera, baterai, dan harga. Namun di sini saya hanya akan mengambil spesifikasi dari data ROM atau internal, ukuran layar, dan resolusi kamera belakang untuk mendapatkan nilai dari prediksi harga ponsel. Ini merupakan contoh dari tabel prediksi harga penjualan handphone yang saya gunakan. Penjelasan tentang dataset. Dataset tersebut mempunyai 3 variabel bebas dan 1 variabel pengikat. ROM, mobile size, dan primary cam sebagai variabel bebas dan price adalah variabel pengikatnya. Dengan kata lain, di sini ROM atau internal sebagai X1, mobile size atau ukuran layar sebagai X2, dan primary cam atau resolusi kamera belakang sebagai X3. Untuk variabel pengikatnya di sini berdasarkan price atau harga. Jadi dari data tersebut untuk price-nya masih memiliki nilai sebagai rupiah India. Jadi untuk mempermudah dalam perhitungan, variabel price saya konversikan ke US dollar agar lebih mudah dalam proses perhitungan nanti. Untuk 1 US dollarnya memiliki nilai yang setara dengan 83 rupiah India. Berikut adalah penjelasan mengenai kolom-kolom dalam dataset yang saya gunakan. Yang pertama ada no. Ini adalah jumlah data yang secara otomatis dihasilkan saat file CSV dibuat. Yang kedua ada brand merek.
yakni nama ponsel beserta modelnya yang mencakup merek dan kapasitas penyimpanan atau warna. Yang ketiga ada ROM, kapasitas penyimpanan internal ponsel atau read-only memory dalam gigabyte yang menentukan ruang untuk aplikasi, data, dan media. Yang keempat ada mobile size, yakni ukuran layar ponsel dalam inci yang mempengaruhi pengalaman visual bagi pengguna. Yang kelima ada primary cam, yakni resolusi kamera utama dalam megapiksel atau MP yang berperan penting dalam kualitas foto dan video. Dan yang terakhir ada price, yakni harga ponsel dalam mata uang dalam bentuk rupiah atau India. Tabel perhitungan. Jadi nilai Y di sini yang awalnya tadi berupa rupiah India telah saya konversikan menjadi US dollar agar lebih mudah dalam perhitungan. Dari tabel di samping menghasilkan sebuah persamaan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya proses eliminasi dari persamaan yang telah saya hasilkan tadi diubah ke dalam bentuk matriks. Setelah itu diproses menggunakan metode eliminasi Gauss. Ini merupakan langkah step by step-nya. Dari metode eliminasi Gauss tersebut akhirnya menghasilkan sebuah matriks segitiga atas seperti pada gambar berikut ini. Setelah melakukan eliminasi Gauss, dilakukan proses yakni substitusi mundur, di mana nilai dari B3 sendiri di sini sudah diketahui yakni 0,0038308. Setelah itu kita mencari nilai dari B2-nya dengan cara substitusi mundur dan memasukkan B3 di dalamnya sehingga menghasilkan nilai dari B2 yakni 262,4683,902,356,92. Selanjutnya mencari B1 dengan cara substitusi mundur juga, dimasukkan nilai dari B2 dan B3-nya di dalamnya dan menghasilkan nilai dari B1 yakni 2,100114790147888. Yang terakhir ialah proses untuk mencari alfa. Ini juga melakukan substitusi mundur dan memasukkan nilai dari B1, B2, B3 di dalamnya, sehingga menghasilkan nilai dari alfa yakni min 1187,149991469757217217140224, sehingga menghasilkan nilai dari alfa B1, B2, B3. Di sini saya hanya mengambil angka maksimum 3 angka di belakang koma. Untuk alfanya memiliki nilai min 1187,149, B1-nya 2,1, B2-nya 262,468, B3-nya 0,003. Sehingga mendapatkan persamaan Y sebagai berikut. Y sama dengan min 1187,149 ditambah 2,1 dikali X1 ditambah 262,468 dikali X2 dan ditambah 0,003 dikali X3. Evaluasi model regresi. Jadi dari persamaan rumus Y yang telah
saya dapatkan tadi, di sini menghasilkan sebuah tabel untuk nilai dari Y prediksi setiap data. Di sini sudah saya lampirkan nilai dari Y prediksinya untuk setiap data 1 hingga 50, dan untuk menemukan rumus dari RSS-nya sendiri, yakni sigma dalam kurung YI dikurangi YI prediksi pangkat 2. Jadi di sini saya terlebih dahulu mencari nilai dari Y dikurangi Y prediksinya. Setelah itu, Y dikurangi Y prediksinya dipangkatkan 2 dan dijumlahkan keseluruhan. Dan hasilnya yakni 4382 4142, dan ini merupakan nilai yang digunakan sebagai RSS. Selanjutnya, evaluasi performa error menggunakan 3 metode. Yang pertama ada mean square error atau MSE, yang kedua residual standard error atau RSE, dan yang ketiga ada root mean square error atau RMSE. Evaluasi performa error menggunakan metode RSE, MSE, dan RMSE. Untuk mencari RSE atau residual standard error sendiri menggunakan rumus, yakni RSE sama dengan akar dari RSS per N dikurangi 2, sehingga menghasilkan RSE sama dengan 955,511. Selanjutnya mencari MSE atau mean square error-nya dengan memasukkan rumus, yakni MSE sama dengan RSS per N, dan menghasilkan MSE sama dengan 876482,84. Dan yang terakhir ialah RMSE atau root mean square error dengan rumus RMSE sama dengan akar dari RSS per N, sehingga menghasilkan RMSE sama dengan 936,206. Yang terakhir ada kesimpulan. Penggunaan metode multiple linear regression atau MLR memberikan gambaran awal tentang pengaruh tiap variabel. Namun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, perlu dilakukan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan interaksi antar variabel dan faktor eksternal lainnya. Dataset tadi menunjukkan ROM internal, ukuran layar, dan performa kamera merupakan variabel penting yang mempengaruhi harga dari sebuah handphone. Variabel di sini yang paling berpengaruh ialah mobile size atau ukuran layar dengan nilai 262,468. Variabel tersebut sangat signifikan dalam memprediksi harga ponsel. Semakin besar ukuran layar, harga cenderung lebih tinggi, disusul dengan ROM atau kapasitas penyimpanan internal dengan nilai 2,1. Variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap harga ponsel. Setiap peningkatan ROM akan meningkatkan harga ponsel. Dan primary cam atau kamera utama, meskipun memiliki pengaruh lebih kecil dibandingkan ROM internal dan ukuran layar, resolusi kamera utama tetap mempengaruhi harga ponsel. Kita juga bisa mengetahui evaluasi model melalui 3 metode tadi, yakni RSE, RMSE, dan MSE, yang menunjukkan bahwa model MLR ini memiliki performa yang cukup baik untuk mengetahui prediksi harga handphone berdasarkan variabel-variabel yang ada. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.